warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami dari dari kelompok kelompok 12 12 ingin ingin mempresentasikan mempresentasikan proyek proyek UAS UAS dari dari mata mata kuliah kuliah penelitian penelitian sistem sistem informasi informasi yang yang berjudul berjudul Perancangan Perancangan Sistem Sistem Informasi Informasi Digitalisasi Digitalisasi Tracking Tracking Plan Plan kaca di kaca di PT PT Gajah Gajah Sakti Sakti dengan dengan metode metode waterfall. waterfall. Di Di sini sini kami kami beranggotakan beranggotakan 7 tiga orang, orang, yaitu yaitu saya saya sendiri, sendiri, Elianti Elianti Putri Maharani, lalu lalu ada ada Muhammad Muhammad Jenam Jenam Mustafa, Mustafa, dan dan yang yang terakhir terakhir Muhammad Muhammad Heru Heru Septian Septian Alor. Alor. Selanjutnya akan Selanjutnya menjelaskan akan tentang dapatnya oleh yaitu Gitu. Terima kasih Cut. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari jurnal kami. Eh, Digitalisasi perencanaan pengemasan kaca di PT Gajah Sakti merupakan langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi menggunakan metode waterfall yang terstruktur. Tahapannya meliputi satu, analisa kebutuhan sistem, pemantauan dan pengolahan data real time dengan laporan digital. Dan kedua, desain sistem diagram, alur dan model hubungan entitas. Ketiga, pengodelan, pengujian dan implementasi. Yang keempat, diharapkan sistem ini meningkatkan output, mengurangi kesalahan manusia dan mempermudah akses informasi. Pengujian awal menunjukkan peningkatan waktu pemrosesan dan penurunan kesalahan input data. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi industri lain yang ingin mendigitalisasikan proses yang serupa. Pendahuluan. Digitalisasi penting bagi bisnis di era globalisasi saat ini, termasuk sektor manufaktur dan sejenisnya seperti PT Gajah Bada, Sakti atau produksi kaca. Pengelolaan packing plan manual di perusahaan ini menimbulkan masalah seperti kesalahan perhitungan, kurangnya komunikasi, dan keterlambatan pengiriman yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Penelitian ini bertujuan menciptakan sistem informasi packing plan terkomputerisasi untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, efisiensi pengemasan. Sistem ini diharapkan menyediakan data real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan serta semangat kerja karyawan. Metode pengembangan yang digunakan adalah waterfall karena sifatnya yang berstruktur dan sistematis. Dengan tahapan analisa kebutuhan desain desain sistem, pengodelan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perusahaan lain yang ingin mendigitalisasikan proses operasionalnya. Metode penelitian. Di sini kami menggunakan 4 metode penelitian, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, terus studi literatur. Di observasi, penulisan melakukan pengamatan langsung terhadap alur kerja di setiap departemen yang terlibat, seperti marketing, finishing good, processing, gudang, dan delivery. Ini bertujuan untuk memahami proses manual yang dilakukan sebelumnya, termasuk input data, perhitungan harga peti, hingga proses packing, kaca, dan pengiriman. Di metode kedua itu wawancara. Penulis mengadakan wawancara dengan pihak terkait seperti staf dari masing-masing departemen untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kebutuhan mereka dalam sistem baru ini. Wawancara juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam sistem manual, sehingga solusi yang diimplementasikan dapat relevan dan efektif. Di metode penelitian ketiga, kami menggunakan studi pustaka. Penulis menganalisis dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses sebelumnya, seperti form pemesanan, daftar harga vendor, dan laporan packing kaca. Studi ini membantu dalam merancang sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan pencatatan dan perhitungan secara otomatis. Yang keempat, studi literatur. Penulis mempelajari referensi dari jurnal, buku, dan artikel
yang relevan dengan pengembangan sistem berbasis web dan otomasi perhitungan harga. Teknik ini membantu merancang aplikasi dengan pendekatan yang tepat dan berbasis pada praktik terbaik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cut. Baik, terima kasih kepada Muhammad Janfa. Saya akan melanjutkan yaitu dengan metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah waterfall, yaitu metode yang menggunakan pendekatan alur hidup software secara berurutan. Tahapan metode ini dilaksanakan berurutan, dimulai dari tahapan analisis, desain, pengkodan, dan atau kode generation, testing, dan support. Yang pertama itu ada analis, desain, kode generation, testing, lalu yang terakhir ada support. Baik. Ada pembahasan sistem packing plan adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk mengintegrasikan proses kerja dari 6 departemen utama dalam perusahaan. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan harga dari vendor, melacak pemesanan serta mengelola proses kaca. 6 departemen yang terlibat dalam finance, management, delivery, marketing, produk, dan Oke, terima kasih saudara Richard. Tadi saya akan menjelaskan step by step bagaimana departemen itu mengoperasikan aplikasi ini, bagaimana mereka berintegrasi atau mengakomodir sama departemen lainnya. Itu pertama yang dilakukan untuk proses digitalisasi packing dan kata ini adalah departemen marketing yang teman-teman tersebut akan memasukkan sales atau nomor SO kaca yang isinya itu adalah list kaca yang di request atau dipesan oleh teman-teman. Nah, di sini marketing akan membuat atau memasukkan list nomor SO yang dilakukan packing menggunakan atau berdasarkan email request yang dibuat. Jadi di sini per email request. Setelah pihak marketing memasukkan itu, maka dari sini akan membuat create atau ukuran yang sesuai berdasarkan jenis kacanya di sini. Dan jika di sini misalkan kategori ini dia membuat atau memasukkan 3 ukuran versi, berarti nantinya akan ada 3 versi di satu versi itu. Dan nantinya seperti yang sudah dibuat akan masuk ke dashboard yang ini, dashboard packing. Kalau masuk packing dan membuat nanti maka akan masuk ke sini yang masuk ini ke dashboard ini, dan di belakang proses atau di belakang sistem akan membuat atau menghitung harga ini yang dimasukkan berdasarkan ukuran yang dimasukkan oleh sini sebelumnya. Nah, misalkan dalam vendor ada harga yang mereka mempunyai yang beda bergantung dengan yang dibuat oleh vendornya sendiri. Misalkan dari vendor ini harganya berapa, nanti itu akan merekomendasikan untuk harga yang murah. Nah, tapi di ini sebelum pembuatan delivery bisa menggantikan harganya. Misal ada case tertentu yang seharusnya lebih cepat pengorbanannya atau pembeliannya,
maka di situ bisa fleksibel. Misalkan yang tadi mau menggantinya pakai model lagi bisa. Nah setelah itu maka kita akan membuat PR yang nantinya akan dikasih ke processing untuk proses pembuatan harga yang terus pembelian petinya dan pelaksanaan pembuatan tarif juga yang nanti setelah barang dibeli oleh purchasing, maka pasti akan dikirim oleh vendor dan akan diterima oleh gudang. Nah, dari gudang setelah dicek ternyata bagus, hasilnya good, maka nanti akan dibuat oleh gudang itu atau good receipt. Nah, nanti yang memanfaatkan penerima tadi itu adalah finish goods dengan alhamdulillah yaitu modul itu. Nah, setelah peti yang dibeli sudah valid ya, sesuai dengan 2005 tipe dari bus 2005, maka dari modul ini akan pindah ke modul packing. Dan di proses modul packing ini adalah proses pemasangan kaca seperti yang sudah diterima tadi berdasarkan ID request-nya seperti itu. Nah, setelah packing setelah ciri-ciri packing sesuai dengan request-nya, maka akan pindah lagi ke modul kiri. Nah, di sini ada proses di mana pemuatan peti dari yang sudah packing tadi ke truk yang nantinya akan mengirimkan peti yang berisikan kacanya ke customer gitu. Dan yang terakhir tadi ini adalah packing yang dimana seluruh departemen bisa melihat proses dan melacak peti-peti bedanya yang sudah dikirim atau yang belum sudah terima atau belum dan sudah beli atau belum. Yang ini satu lama saja packing departemen ini bisa saling komunikasi dengan satu sama lain dan bisa memudahkan mereka untuk melacak seperti mana saja bagaimana hasilnya. Dan untuk kesimpulannya, dari packing ini hanya dilakukan manual yang dilakukan menggunakan kapal yang sering melakukan ada kesalahan. Nah, dengan adanya proses ini, mereka akan sangat memudahkan untuk proses hitungan pastinya ya, pertama karena yang sebelumnya mereka harus hitung dulu vendor yang tambah vendor satu dan vendor yang mungkin disalahkan tidak mungkin akan memberikan perbedaan bagi departemen terkait. Dan selain itu, sistem mungkin rencana untuk mengelola packing secara otomatis mulai dari perhitungan seperti yang sudah disebutkan hingga mengimplementasikan sudah terbaik. Nah, selain itu, packing ini meningkatkan akselerasi, terus juga meningkatkan alur kerja antar departemen sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan melibatkan koordinasi dengan infrastruktur dan presisi. Mungkin saya kembali lagi ke cut sebagai moderator. Baik, terima kasih untuk ada sedikit dan terima kasih untuk para adik selaku dan makan yang dan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ini. Mohon maaf jika ada salah langkah apabila ada nama ini kami lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video setelah jurnalnya jadi, kita akan mencoba upload jurnalnya. Setelah kita daftar di website ini di jurnalbasic.co.id, kita bisa pilih selection, terus kita checklist juga di sini, kita save. Nah, lalu kita pilih
artikel teks. Sini kita upload jurnalnya. Nah, setelah itu kita continue. Nah, di sini bisa kita ganti nama jurnalnya sesuai jurnal yang kita buat. Oke, terus kita compare. Nah, di sini kita save and continue. Nah, di sini kita masukkan judul jurnal yang tadi. Nah, abstraknya sesuai yang ada di jurnal. Nah, di sini kontribusinya bisa kita tambah siapa aja. Ini kan tadi saya udah sempat masukin jurnalnya, udah ada storynya. Kita pilih negaranya Indonesia. Terus kita pilih author, konsep. Nah, dia akan tambah seperti ini. Kita tambahin lagi, kita masukin emailnya. Negaranya, terus kita pilih author, save. Nah, untuk keywordnya kita bisa ini untuk pencarian lebih mudah. Nah, kenapa inventory? Karena emang di sini jurnal kami berhubungan dengan bidang inventory. Lalu kita save di sini. Nah, nanti tinggal klik finish submission di sini. Nanti akan muncul di sini. Nah, kayak gini nih. Nah, karena sebelumnya kita udah pernah submit, jadi kayak gini nih. Jadi ada dua, yang ini yang tadi pertama kita submit. Nah, sekian mungkin tutorial untuk submit jurnalnya. Terima kasih.